dari desa. Gak menutup kemungkinan alumni yang derek Gus Hafid jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kalau Anda ditanya santri bisa jadi apa, Anda salah. Saya itu dari dulu sering ngomong sama teman-teman Gus-Gus. Saya sama Gus Hafid ini punya persatuan Gus-Gus WA Group, namanya Gus Daning Sotelia. Siapa itu? Gus-Gus yang takut dengan istri. Karena saya ingat jadi walinya Allah itu harus punya istri galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya bapak-bapak kalau punya istri galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau yang kedua, min alamatil satrok. Katanya mendekati yang kedua, Gus, katanya. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Saya bilang apa? Bahwa Gus Hafid ini sosok yang tidak hanya mementingkan kehebatan dirinya sendiri sebagai seorang Superman, tapi mampu membuat super team. Di saat orang lain membranding dirinya sendiri, yang dibranding oleh Gus Hafid itu siapa? Subhanul Muslimin. Maka menungso-menungso sing badian kayak Asmi, Akam, itu hasil tangan dininya Gus Hafid. Beliau seolah-olah pengen mengatakan apa? Aku itu seperti gula di dalam kopi. Ada wujudnya tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Seperti seorang suami di hadapan wanita. Selalu seperti itu, karena perempuan tidak pernah salah. Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya para suami jangan pernah punya salah sama istri. Sekali kamu punya salah sama istri, seumur hidup kelingan terus. Omongnya wong itu jilbabnya pink. Ya Allah. Saya bilang, orang kayak Gus Hafid ini keren Pak Rektor. Mampu membranding Subhanul Muslimin, tidak harus membranding dirinya sendiri. Saya digedainya bocah-bocah. Maka Indonesia hari ini minimal mengenal Ayo Asmi, mengenal Akam, mengenal Subhanul Muslimin sampai usia 17 tahun. Kenapa? Karena Gus Hafid tidak hanya mementingkan Superman, tapi super team. Mungkin Gus Hafid punya prinsip, kecerdasan itu seperti celana dalam. Artinya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Cangkumnya jomblo mesti ya. Lara mesti anak gue Samsudin ya. Oh tenang. Pesulap merah. Santai bro, sing dilaporkan polisi rawakmu tapi aku bro. Dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Cie. Penistaan dukun. Gara-gara saya bilang Gus Hafid, saya bilang kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun yang jualan ilmu pelet istrinya paling cantik. Nih nyatanya banyak dukun istrinya jelek, merongos. Berarti dukun yura iso apa? Sebenarnya kalimat saya panjang. Manusia itu tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, harusnya dosen kayak Pak Rektor ini anaknya paling pinter. Kenapa? Karena dosen pekerjaannya meminterkan anak orang lain. Ning nyatane yo oke anak dosen goblok. Berarti dosen yo ora iso apa? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi nyatanya kok kayak dokter yo sakit. Saya bahkan punya dokter THT telinga, hidung, tenggorokan, wongnya malah budek. Berarti dokter nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Soalnya apa? Polisi pekerjaannya mengamankan, tapi nyatanya polisi sendiri tidak aman. Faktanya, ono polisi ditembak polisi nih ngomai polisi. Dicekel karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mendase polisi. Tapi Anda yang fair, jangan digebiah-gebiah. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah, diloke karo kanca-kancane, sambut.
Ora kabeh polisi kelakuane kaya Sambo. Itu kesalahan personal, bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Di satu sisi saya bela polisi, tidak semua polisi kayak Sambo. Tapi di satu sisi di media saya juga bilang, tapi mohon maaf Pak Polisi, kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, ingatlah hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul? Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta sama sahabat-sahabat saya polisi, jujurlah. Ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Jujur, sekondul. Jadi apa yang pertama? Saya pengen apa yang dilakukan Gus Hafid ini mufid dan istiqomah. Buktinya apa Gus? 17 tahun. Gak mudah loh Gus, ngopeni bocah-bocah nom-nom kayak beliau-beliaunya ini bisa bertahan sampai 17 tahun. Gak gampang Gus. Sekarang nyatanya, jangankan anak banyak, Subhanul Muslimin berapa orang Gus? 26, menyatukan 26 kepala, gak mudah. Sekarang menyatukan 2 kepala, nikah setahun, kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Yang saya repot itu adalah, kan Anda tahu, saya itu di Jakarta punya kajian teman-teman artis. Karena saya memang diperintahkan sama Habib Lutfi untuk ngaji sama teman-teman artis supaya tidak terpapar dengan paham-paham radikal. Lah orang-orang yang bersangkutan itu Gus, yang laki-laki maupun yang perempuan semuanya jamaah saya, kan aku repot. Kayak Gus Hafid ngurusi Subhanul Muslimin, Miftah di mana? Ngurusi pengajian artis. Maka di Jakarta jamaah saya kayak Mas Rizky Bilar, si Lesti, Raffi Ahmad, Nagita, Atta, Aurel. Sekarang yang terakhir malah banyak janda-janda, Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terakhir idolanya Gus Hafid, Lucinta Luna. Ketoke wayu, bahasan tak rangkul busine metu. Tumul ya. Rusak. Demi Allah Gus Hafid, saya berharap Subhanul Muslimin ini, mohon maaf, bisa mewarnai secara nasional. Saya pengen teman-teman artis satu saat juga ikut sholawatan Subhanul Muslimin, setuju? Ini kritik saya Pak Rektor. Orang NU itu hari ini selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Kita nggak punya keberanian untuk mengambil ikan di kolam yang lain. Parahnya apa? Kita nggak bisa bersatu. Dulu saya kajian sama Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Teman-teman kita bilang apa Gus Hafid? Alah Miftah sok ngartis. Begitu Raffi saya lepas, diambil oleh Ustadz Khalid Basalamah. Orang bingung, loh kok sekarang Raffi Ahmad sama orang Wahabi? Inilah persoalan bangsa kita hari ini. Wong NU kon aku rangel. Sing salah sapa Bu? Guru TK. Gara-gara masuk TK anak-anak diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Wah, pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Mila wong NU kon aku rangel soalnya balone. Ini repot Pak. Saya ngurusi Raffi Ahmad dikira sok ngartis. Saya ngaji sama teman-teman artis ala sok gaya. Begitu mereka diambil oleh orang Wahabi bingung. Saya ingat betul kok Pak. Saya dulu ngaji di gereja tahun 2021. Yang bully itu malah teman-teman saya sendiri. Fakta membuktikan, Anda mau benci sama saya seperti apapun gak ngaruh bagi saya. Karena saya punya prinsip, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Betul? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Gak usah mau mikir omongan orang, orang saja ngomong gak pakai mikir. Beda kalau ibu-ibu jilbab hijau, koncone gawe status ning WA, tersinggung. Bu,
kalau ada orang bikin status kok hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Rumah wong itu kayak macam nyindir aku. Justru yang menghancurkan kita itu siapa? Teman-teman kita sendiri. Saya bangga dengan Gus Hafid. Emangnya semua orang senang sama Gus Hafid? Ora. Alah, paling Gus Hafidnya nggih subhanul muslimin untuk memperkaya dirinya sendiri. Paling sing nompo amplop sing paling kok Gus Hafid, bocah-bocah mung recehan tok, mesti cangkeme ana sing turah. Mbok aku wanita ruan. Kalau kita seperti itu, tetaplah berjalan di atas rel kereta. Saya punya prinsip, selama saya benar, hidup saya seperti kereta api. Berjalan di atas rel kereta yang benar, ngeyel, tabrak, rauh sama. Istiqomah. Nah, begitu saya sudah mampu mewujudkan mufid, istiqomah, saya menjadi orang terkenal. Bapak saya bilang apa Gus Hafid, Pak Rektor? Lirraf'i wan nasbi wajarin nasolah ka'ribina fa innana nilna. Saya waktu itu mikir lagi, ini maksudnya apa? Nah, kamu sekarang sudah menjadi orang terkenal, kamu sekarang menjadi orang masyhur, walaupun kamu penuh kontroversi. Bagaimana nggak kontroversi Pak? Sepanjang tahun kan Miftah itu viral terus. 2018 viral pengajian di klub malam, lokalisasi. 2019 viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam. 2021 viral lagi, ceramah di gereja. 2022 viral lagi, haramnya wayang. Terakhir saya viral soal apa Mas? Sejak kapan rendang babi, rendang punya agama? Gara-gara orang masak rendang dari bahan babi. Ingat nak, babi itu haram, apalagi babi buta. Haram. Saat itu bapak saya bilang, nak, lirraf'i wan nasbi wajarrin nasolah ka'ribina fa innana ninal minah. Yang pengen disampaikan bapak saya waktu itu apa? Kamu jadi orang terkenal, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar, jadilah seperti domirna, gak berubah. Kamu jadi orang terkenal, sifatmu jangan berubah, akhlakmu jangan berubah. Tetapkan, pertahankan kemandirianmu, akhlakmu, seperti kamu belum menjadi orang seperti Miftah dulu yang kelaparan, yang mau dibuang di tong sampah. Yang pengen saya sampaikan apa? Potensi kalian untuk menjadi besar, insya Allah lebih besar daripada Gus Miftah. Amin. Kalau ada orang tanya, santri bisa jadi apa? Ini pertanyaan orang goblok. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa jadi menteri, Gus Halim. Santri bisa jadi kiai viral, siapa? Terima kasih, terima kasih. Akhirnya Gus Hafid, silakan dilanjutkan sholawatan. Saya mau ketemu Gus-Gus kita yang ada di sana, cangkem wis cerewet. Karena saya tadi belum menemui mereka di sana. Akhirnya adik-adik sekalian, istiqomahlah menjadikan wadah subhanul muslimin, insya Allah. Sebagaimana dikatakan al-arwah junudum mujannadah, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Insya Allah besok panji-panji subhanul muslimin di padang mahsyar, dan di bawahnya bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang hadir malam hari ini. Amin Allahumma. Maka mumpung ini bulan Maulid, pesan dari guru kita, termasuk guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nah, paling sedikit yuk kita per hari membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali. Allah akan jauhkan kita dari kefakiran. Allah akan jauhkan kita dari kemiskinan. Gak usah panjang-panjang, cukup sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau itu Anda baca nggak sampai 15 menit, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang jomblo banyak nih, untuk calon istriku sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya matur sama Gus Hafid, Gus, kula niku iso kuat karena saya didukung oleh istri saya yang rajin membaca sholawat. Ibu-ibu tahu istrinya Gus Miftah per hari membaca sholawat berapa kali Bu? 20.000 kali. Makanya kenapa istriku gak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Bojoku lho Kang, tak kelonnya sholawatan.
Bun, ayo kelon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak bun? Coba Anda yang nitip anaknya ke Gus Hafid, anakmu di pondok. Untuk anakku di pondoknya Gus Hafid, mudah-mudahan jadi orang yang soleh-solehah. Al-Fatihah, di-Fatihai. Mandi bu, sholawati Fatihah. Bapak juga begitu. Punya istri cangkeme cerewet, gampang, turu cekal cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Muka-muka bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Medar-medar dewe. Maka yakinlah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Akhirnya cukup saya sampaikan, wahai subhanul muslimin, cinta kepadamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cinta kepadamu lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli